كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita karunia yang begitu banyak, terutama kita semuanya secara zahir dan batin dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah ini. Tentu dengan ilmu dan hikmah yang terdapat di dalam hikmah dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya bagi kita adalah satu kesyukuran yang tiada ternilai bahwa kita dihadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang berkah ini, di bulan yang maghfirah, di bulan yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa dikucurkan di sepanjang bulan suci Ramadan di hari-harinya. Semoga kita semuanya yang hadir mendapatkan keutamaan, fadilah, karunia besar yang terdapat di bulan suci Ramadan yang sekarang ini kita jalani. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita semuanya kembali setelah kurang lebih 2 pekan kita libur, dan hari ini kita bersama-sama kembali hadir di dalam majelis pengajian kita, majelis zikir kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amal ibadah yang kita kerjakan ini sebagai tabungan pahala kita yang akan kita raih di akhirat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tabrani dan Imam An-Nasa'i, dan ini menjadi dasar pijakan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah, bahwa Nabi SAW bersabda, "Zakirullahi fi Ramadana maghfuran lahu, wa sa'ilullahi fihi la yahibu." Nabi bersabda, orang-orang yang berzikir kepada Allah di bulan Ramadan akan diampuni dosanya, oleh Allah. Dan orang-orang yang berdoa di bulan Ramadan itu tidak akan sia-sia, artinya akan diijabah
oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa yang mereka panjatkan. Alhamdulillah, kita berada di majelis ini tentu penuh kesyukuran. Insyaallah kita akan melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini sedianya saya akan coba untuk kembali pengajian kita, dan saya coba untuk sedikit mengkaji Quran. Namun sebelumnya saya akan mengantarkan hadis yang cukup panjang dari baginda Rasulullah SAW ketika beliau berkhutbah di penghujung Sya'ban. Nabi mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad azallakum syahrun azim, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang sangat agung, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, fihi lailatun khairun min alfi syahrin, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalamnya, di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridatan, Allah menjadikan di siang hari kewajiban bagi kalian untuk berpuasa. Wa qiyama lailatin tatawwu'an, dan menjadikan di malam hari itu untuk kalian beribadah salat. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kama kaman adda fihi faridah. Barang siapa yang bertaqarrub kepada Allah dengan satu macam kebaikan sebagaimana orang menjalankan ibadah wajib di luar Ramadan, dia memperoleh pahala ibadah wajib di dalam bulan Ramadan. Saya sholat sunat tahiyatul masjid yang kita kerjakan itu akan diganjar pahalanya pahala wajib. Sholat sunat tarawih yang kita kerjakan itu akan diganjar dengan pahala wajib insyaallah. Kana kaman ada sab'ina faridatan fi. Demikian juga manakala kita kalian melaksanakan sholat wajib, melaksanakan ibadah wajib di dalam bulan Ramadan, maka kalian akan memperoleh ganjaran pahala seumpama kalian mengerjakan 70 keutamaan dapat pahala wajibnya. Wa huwa syahrus sabr, dia adalah bulan yang di dalamnya dituntut kesabaran. Wasabru sawabuhul jannatu, dan sabar itu adalah buah sehingga memperoleh surga. Syahru wa syahrul muwasati wa syahrul yuzadu fihi rizq, disebutkan adalah bulan Ramadan ini adalah bulan penuh kasih sayang, bulan yang penuh kasih sayang atau bulan kasih. Wa syahrun yuzadu fihi rizq, dan bulan Allah menambah rezeki di dalamnya. Man fattara fihi sha'iman, siapa yang memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa, kana lahu maghfiratan min dzunubihi wa itqa raqabatin minan nar. Siapa yang kasih makan orang yang berpuasa untuk dia berbuka, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan dihindarkan dia dari api neraka. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyam qasa min ajrihi syai'un, dan dia mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Kalau kita kasih makan orang yang berbuka, kita dapat pahala puasanya tanpa mengurangi pahala puasanya orang yang berbuka itu. Kalau ya Rasulullah,
Ada yang bertanya, ya Rasulullah, laisa kullana bi khadin ma nufattiru shaim. Kami tidak punya sesuatu untuk diberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa kullana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ti lahu hadha thawaba man fattara sha'iman ala tamratin aw syarbati ma'in aw marqalati laban. Allah memberi pahala sedemikian ini kepada orang yang makan berbuka sekalipun hanya satu butir kurma atau hanya seteguk minuman air. Kalau kita kasih makan orang berpuasa kasih minum walaupun hanya seteguk air putih saja, ya. Atau dengan susu campuran, kata Nabi SAW. Wa huwa syahran awwaluhu rahmah. Jadi walaupun hanya sedikit yang kita kasih, tapi kita memperoleh pahala yang banyak. Apalagi kalau kita kasih banyak, ya. Nabi mengatakan Ramadan itu, ya, awwaluhur rahmah. 10 hari pertama adalah Allah mengucurkan rahmat di dalamnya. Wa awsatuhu maghfirah. Dan di pertengahan Ramadan itu Allah menunjukkan rahmat. Wa akhiru itqa minan nar. Dan akhir Ramadan itu adalah pembebasan dari api neraka. Wa man khaffafa an mamlukin ghafarallahu lahu wa a'taqahu minan nar. Barang siapa yang meringankan tugas budak yang dimiliki, ini kalau kita punya pekerja, kita ringankan pekerjaan mereka karena dia lagi berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala ghafarallahu lahu wa ataqahu minan nar. Allah akan mengampuni dia dan membebaskan orang itu yang mengurangkan beban anggotanya dari api neraka. Wastaksiru fihi min arba'i khisalin. Dan perbanyaklah di dalam Ramadan itu terhadap 4 hal yang kamu lakukan. Yang pertama, khaslataini turduna bihima rabbakum. Ya. Kata Nabi, 2 macam untuk merelakan kepada Tuhanmu, ya. Wa ammal khaslatani wa khaslataini la ghinan lakum anhuma. Dan yang kedua adalah kamu harus melakukannya, tidak boleh kamu tinggalkan. Amal khaslatani allatani turduna bihima rabbukum wa syahadatu an la ilaha illallah wastaghfirullah. Yang pertama adalah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan kamu minta ampun kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah, kita minta kepada Allah, ya. Dan yang kedua, wa amal latani la ginan lakum anhuma fatas'aluna Allah al-jannah wa tata'awaduna bihi minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa man saqa sha'iman saqahu Allahu min khawdin syarabatan la yazma'u ba'daha. Dan barang siapa yang memberikan minum kepada orang yang berpuasa di siang hari di bulan suci Ramadan, ya, maka Allah akan meminumkan dia dari air telaga bukannya. Ya, Allah akan meminumkan kepadanya dari air telaga itu Kautsar di akhirat. Dengan minuman itu dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Jadi kalau ada orang puasa isi minum, ya, insyaallah pahala kita tidak akan kehausan karena kita dikasih air minum dari telaga Kautsar nanti insyaallah. Wa fi riwayatin man fatara sha'iman fi syahr Ramadan min kasbi halalin. Barang siapa yang memberikan orang untuk berbuka di bulan Ramadan
dari hasil usahanya yang baik, salat alaihi malaikatu layali Ramadan kullaha, maka malaikat akan senantiasa mendoakannya di sepanjang malam-malam di bulan suci Ramadan. Wasafahu Jibril alaihi salam, dan Jibril akan menjabat tangannya, dan Jibril akan menjabat tangan orang yang memberikan buka puasa itu. Masya Allah, ini ya banyak pahala yang kita disimakkan orang di bulan Ramadan ini. Ya. Dan Jibril akan memberikan kepadanya, menjabat tangannya di malam Lailatul Qadar. Wa man safahu Jibril alaihi salam yariqu qalbahu wa taksuru dumu'uhu. Dan barang siapa orang yang dijabat tangannya oleh Jibril alaihi salam, ya maka hatinya menjadi lunak dan banyak air matanya yang bercucuran. Kita tengoklah nanti di malam Lailatul Qadar, 10 hari terakhir kalau Allah sampaikan kita tanda bahwa orang itu memperoleh Lailatul Qadar, dia banyak menangis. Tanda bahwa dia dijabat tangannya oleh malaikat Jibril adalah dia banyak menangis. Amma dia nangis karena dosanya diampuni oleh Allah, ataukah dia bahagia karena bisa melaksanakan ibadah kepada Allah karena karunia dari Allah, bukan karena tidak ada baju baru, bukan, atau bukan karena tidak ada duit mau hari raya, bukan itu. Ada juga orang yang menangis di penghujung Ramadan, kenapa? Nggak ada uang. Ditagi-tagi kan. Tapi yang dimaksud itu menangis adalah menangis karena permohonan ampunannya kepada Allah, dan dia bersyukur bahwa dia bisa melaksanakan ibadah dengan baik di bulan Ramadan. Atas karunia Allah itu dia bersyukur kepada Allah sampai dia menangis. Itu tanda berarti malaikat Jibril melakukan jabatan tangan dengan orang itu. Tapi kalau kita di mall nggak ketemu itu malaikat Jibril. Yang ketemu sama malaikat Jibril itu kalau kita di masjid atau di musola atau di surau atau di langgar, itu baru ketemu. Ya, atau kita misalnya di sini nih, ya, di ruangan kita ibadah total sepanjang malam. Insya Allah. Ya. Tapi kalau sepanjang malam itu tidur, Anda dapat jabatan tangannya malaikat Jibril. Ya, makanya rencana di malam-malam terakhir ganjil paling tidak, ya kita akan melakukannya di surau kita. Ya, mudah-mudahan Bang Mandi bisa ikut nanti ya, sebelum berangkat, sehingga terasa bulan puasanya berisi. Ya, apatah lagi kita ada zikir yang sudah saya wajibkan. Itu dalilnya tadi. Ya, diperintah kita oleh Nabi untuk berzikir kepada Allah, senantiasa berzikir. Ya. Mudah-mudahan belum batal-batal zikirnya kan. Salman bin Syaib meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada tiap malam Ramadan ketika berbuka, Allah mempunyai 1 juta orang yang diselamatkan dari api neraka. Bila malam Jumat seperti malam ini di bulan Ramadan, maka Allah menyelamatkan 1 juta orang dari api neraka pada setiap jam. Makanya walaupun kita tergantung-gantung di majelis ini, tetap semangat. Ya, zikir pun walaupun dibebaskan Allah, ya Allah bebaskan, ya Allah bebaskan. Ya, semoga kita termasuk dalam catatan itu. Ya, dihapuskan catatan kita dari api neraka. Sebab kalau ditengok-tengok catatan surga dengan catatan neraka, kita curiga lebih pas kita catatannya neraka. Catatan penghuni neraka, ini daftar penghuni neraka. Jangan kita masuk di situ.
Mungkin 80% kita. Kalau surga ini belum pasti lagi. Ya. Nah, maka itu kita di setiap satu zaman di malam Jumat Ramadan ini Allah menghapuskan 1 juta orang. Mudah-mudahan kita termasuk dalam. Semoga. Nah, makanya itu banyak sekali keutamaan Ramadan ini. Siapa kita yang mau diampunkan oleh Allah? Ya. Nah, hanya itu kita berdoa semoga Allah mengampuni kita. Seluruhnya sudah berhak untuk masuk neraka. Nah, ini dikatakan. Padahal sebelumnya orang itu sudah berhak masuk neraka. Nah, tapi karena dia memanfaatkan bulan Ramadan, apalagi malam Jumat, untuk dia minta ampun kepada Allah, insya Allah dia dibebaskan Allah dari neraka. Demikian juga di 10 malam terakhir, setiap jam itu Allah menyelamatkan 1 juta orang dari penghuni neraka. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Amin. Masya Allah. Ya. Semoga ya demikian. Oke. Keutamaan puasa saja itu, Nabi mengatakan Amisoimi atyabu murihul mis. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada minyak kasturi. Di sisi Allah, bukan di sisi orang. Kalau di sisi orang pun tahu orang. Yang dimaksud di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan coba untuk merenungkan tafsir Al-Qur'an ya. Mudah-mudahan ada waktu beberapa sambil kita tunggu di masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah. Kita akan kaji tafsir Al-Qur'an karena ini adalah syahrul Qur'an. Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kita kaji Al-Qur'an. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alif Lam Mim. Ini tidak ada yang tahu kecuali Allah yang. Ya, semua ijma ulama banyak, walaupun ada juga yang coba untuk menelisik ya. Tetapi seluruh ulama-ulama tafsir itu menyerahkan tafsiran daripada Alif Lam Mim ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara maksud daripada Allah Subhanahu wa taala ketika membuka satu ayat dalam sebuah surah itu dengan al-harfu qatta', huruf-huruf yang terpisah, alif lam mim, alif lam dan mim. Itu untuk supaya kalau kita begini katakan perhatian ya. Jadi ada maksudnya, diantaranya maksudnya adalah supaya manusia itu memperhatikan apa yang mau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, supaya kita memberikan perhatian yang maksimal terhadap kabar-kabar yang Allah akan sampaikan di dalam Al-Qur'an Karim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab, ini adalah kitab. La raiba, tidak ada keraguan di dalamnya, fihi di dalamnya. Hudan, petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang
bertakwa. Kalau orang buat sebuah buku, skripsi kah, makalah kah, atau buku apa saja, kadang-kadang mereka letakkan di depan sambutan penulis itu, buku saya ini di sana sini mungkin banyak kurangnya. Ya kan, kita nulis skripsi atau kita baca makalah, di sana sini tulisan saya ini ada kurangnya. Maka apabila menemukan kekurangan dalam buku ini, kritik dan saran sangat diperlukan. Itu setiap manusia membuat satu buku, tidak ada yang memberikan jaminan bahwa bukunya itu paling benar. Tapi Al-Quranul Karim begitu dibuka, langsung Quran mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba." Ini kitab ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Tidak ada. Kalau yang lain masih boleh kalian ragukan. Tulisan-tulisan manusia masih boleh kalian ragukan. Karena manusia, yang namanya manusia, maka khata' tempatnya salah, wan nisyan dan lupa. Tapi Allah Azza wa Jalla Jalla Jalaluh, hadza kalamullah, ini adalah kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah, Al-Quran adalah kalamullah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak ada sama sekali cacatnya. Dan tidak perlu kita ragu lagi. Nanti Allah akan bantah. Fa'tu bi suratin min misli. Kalau kamu ragu dengan Quran ini, buat satu surat aja semisal ini. Kalau kamu hebat, tapi tidak ada yang bisa menanggapi tantangan Allah. Allah tantang manusia. Fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillah. Dan kamu panggil orang-orangmu yang hebat dari kalangan jin dan manusia untuk bantu kamu buat satu surat saja yang semisal Quran ini. Tidak ada yang bisa. Ini menandakan Al-Quran ini adalah mukjizat. Insyaallah. Ini menandakan Al-Quran ini adalah mukjizat. Dan antum harus bersyukur menjadi umat Islam bahwa kita masih memiliki kitab yang orisinil, yang asli, yang murni, tidak ada perubahan dari pertama turun ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan ini tinggal satu-satunya. Ini kitab ini tinggal satu-satunya yang ada. Kalau saya mau cari tahu mana Zabur, mana itu Injil yang benar, mana itu Taurat yang betul, tinggal ini. Kita bersyukur. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran itu al-dzikra, dan kamilah yang akan terus menjaganya. Ya, telinga kita Pak sakit kalau dengar orang yang ngaji salah-salah. Apalagi menjadi imam yang tahu, yang habis Quran, di belakang imam yang bacaannya sakit telinga kita. Kenapa? Karena ini mukjizat, tidak boleh salah sebenarnya. Salah sedikit saja, salah harokat saja itu salah arti, salah harokat, salah arti. Salah panjang saja salah arti. Ya. Misalnya, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman, membawa mereka dari kegelapan menuju cahaya. Tapi kalau Allah dipanjangkan alifnya, Allahu waliyul ladina, itu salah makna. Bukanlah Allah yang menjadi wali.
Allah waliyul ladina, tidak pakai panjang itu alifnya. Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Wali-wali Allah itu adalah walinya, pelindungnya orang-orang yang beriman. Dia membawa mereka dari kegelapan menuju cahaya. Tapi kalau kita panjangkan, mentang-mentang kita mau lagukan itu, mau panjangkan lagunya, kita panjangkan Allahu waliyul ladina amanu, artinya jadi beda. Allah tidaklah membawa orang Islam dari orang beriman dari kegelapan menuju cahaya. Akan jadi beda artinya. Makanya ini bahasa Quran sangat tinggi sastranya. Ya. Makanya kalau jadi imam itu sebenarnya tidak boleh sembarangan. Saya aja sendiri kalau ada yang hafiz suruh baca. Ya, kadang-kadang kita masih salah-salah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Qur'an ini langsung mengkantar semua keraguan orang-orang dengan Al-Qur'an. Kata Allah dalam Al-Qur'an, ini adalah kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dengan tegas yang menyatakan, kalau penulis di dalam kitab saya ini masih ada keraguan, masih ada kekurangan, tidak ada kekurangannya. Ya, hudan, petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di mana petunjuk yang kita mau cari? Petunjuknya ada dalam Al-Quran. Semua sudah ada di sini. Yang kemarin, sekarang, akan datang, diceritakan semua dalam Al-Quran. Tinggal kita menggalinya lagi. Semuanya ini pelengkap. Taurat, Zabur, Injil dilengkapi semua di dalam Al-Quran. Semuanya, suruh para nabi dilengkapkan semua dalam Al-Quran. Ya. Sebagai kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah di bulan suci Ramadan. Jadi dari Lauhil Mahfuz itu turun di bulan Ramadan. Turunnya di Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah turun kepada Nabi SAW, ya, selama kurun waktu 22 tahun. Ya, 2 bulan 22 hari. Jadi kalau orang yang bertakwa itu mau cari petunjuk, petunjuknya dalam Al-Quran. Kalau dia tidak mendudukkan petunjuknya itu kepada Al-Quran, salah itu nanti, tersesat nanti. Ya, dia akan tersesat jangan. Makanya semuanya harus sandarkan kepada Al-Quran. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa yang dimaksud dalam Al-Quran ini? Dilanjutkan kembali dalam ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Ya. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhirat, sesuatu yang banyak sifatnya gaib-gaib. Ya. Kenapa kita ini bersungguh-sungguh beramal? Ya. Karena kita ini ada perhitungan akhirat. Ini maksudnya kita ini bersungguh-sungguh beramal karena kita dijelaskan ada perhitungan akhirat. Perhitungannya tidak di dunia, tetapi perhitungannya adalah di akhirat. Ya. Ada hari pembalasan, ada hari yang kekalan abadi. Ini dijelaskan dalam Islam. Makanya kita beribadah, kita beramal adalah untuk kehidupan kita selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat. Sesuatu yang sifatnya bagi kita masih gaib, bagi kita. Kita belum tahu itu bagaimana kondisi ya sesungguhnya, ya, alam barzakh.
kita belum merasakan. Tetapi kita sudah sedikit-sedikitnya kita sudah merasakan ya bagaimana itu alam barzakh. Contohnya misalnya kalau kita dalam mimpi mau dibunuh semua orang, macam mana itu perasaannya? Nah, kita tidak bisa menghindar. Hanya ada orang ateis mengatakan, macam mana orang itu dalam kubur? Kelihatan diam-diam baik, kelihatan diam-diam aja. Apa memang ada itu azab kubur? Waktu kamu tidur dikejar tenang, macam mana perasaan? Tidak bisa macam-macam kan? Betul lah. Kita dibunuh orang dipukul, rasanya sakit kan? Rasanya sakit. Ya. Makanya ada orang mengatakan, bagaimana bisa iblis itu dibakar oleh api sementara dia dicipta dari api? Nah, salah saya Imam Ahmad itu menjawab, dia ambil batu dilempar orang itu. Dia ambil batu dilempar orang itu. Sakit, kenapa sih dilempar? Kamu dicipta dari apa? Dari tanah. Kenapa kau rasa sakit dipukul pakai tanah? Sama juga, ya kan? Kita sakit kan dipukul pakai tanah kan? Dilempari batu itu kan tanah, sakit kan? Pecah kepala kita, sakit kita rasa. Nggak usah kepala, ujung jempol aja kepijak batu, itu tindis batu. Oh, jatuh itu apa? Bata merah jatuh di jempol. Belum ada ilmunya menangkisnya kan? Pasti ujung jempol apa dan teriak kita, sakit. Kamu kan diciptakan dari tanah, mestinya kamu tidak rasa sakit karena kamu diciptakan dari tanah. Begitu itulah iblis, begitu itulah jin. Tetap mereka merasakan sakit walaupun mereka diciptakan dari tanah, dari api. Jadi kita dikembalikan ke tanah, maka kita juga akan merasakan. Sekali-sekalilah Pak Suroto sudah paham kan, cuma di alam barzakh terasa itu tidak ada istri di samping, tidak ada pangkat lagi, tidak ada pistol lagi. Siapa yang mau ditembak? Terasa hanya ya Allah, tolong ampuni saya, tolong bantu saya. Begitu itulah di alam kubur. Siapa yang kita mau minta tolong nanti? Nggak ada. Yang kita minta tolong hanya Allah. Ya Allah. Tapi sudah terlambat. Kita masuk dalam kubur. Betapa banyak orang yang kayak begitu situasinya. Makanya itu kemarin kita zikir di alam itu bukan mau uka-uka. Nah, kamu uka-uka sekalian aja. Saya lepas di Gunung Bintang sendiri sama. Apa teriak-teriak turun dari gunung kayak orang gila nanti kan tolong. Tidak, bukan itu maksudnya. Maksudnya kita mau merasakan bagaimana nanti alam barzakh. Hanya kita bisa paham, ya Allah, rupanya ketika hanya sendiri, apa yang kita punyai hanya Allah, rupanya kita punya. Bahkan kita lupa dengan amal kita kan? Begitu itulah orang yang dalam kubur, dia lupa dengan amalnya. Tahu nggak suaranya malaikat Munkar dan Nakir? Malaikat Munkar dan Nakir itu kalau dia teriak, itu satu bom yang meledakkan Jakarta itu yang jadi. Besarnya suaranya. Man rabbuka. Ini aja kita sudah. Baru datangnya pelan-pelan gitu. Apalagi kalau bukan dan Nakir yang datang. Pekikan suaranya itu kita datang. Jadi kita hampir lupa dengan amal. Yang kita ingat hanya satu. Amal pun kita lupa. Amal soleh yang sudah kita buat pun kita sudah lupa. Yang kita ingat bukan amal soleh, yang kita ingat amal buruk. Begitu itu orang yang dalam neraka, dalam kubur itu.
Yang dia ingat itu amal buruknya, bukan amal baik. Tapi Allah buat dia ingat amalnya. Apa amalnya yang dia ingat? Yusabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan ucapannya sebagaimana dia di dunia, sering berzikir la ilaha illallah, sering menyebut Allah, sering bersolat kepada Nabi, sering baca Quran. Itu lisannya Allah teguhkan juga nanti. Sama dengan kalau kita waktu kemarin berjalan, tidak ada yang kita ingat amal, yang kita ingat la illallah. Begitu kita zikir hilang semua itu hantu-hantu hilang. Rasa takut itu hilang. Begitu itu. Itu saya ajarkan sama antum semua. Ayatnya jelas. Orang tidak paham ini apa yang kita buat. Mikirnya kita mau nyari hati apa? Tidak. Yang kita apa? Yang kita teguhkan apa? Zikir la ilaha. Begitu kita sudah zikir la ilaha illallah, teguh sudah kita punya ucapan, teguh sudah dalam hati kita, sudah aman. Begitu dah nanti perasaan dalam rumah. Tidak percaya antum, meninggal dulu coba. Nah, dilihat, tidak ingat pistol kan Pak? Oh, kita kok parah, siapa mau dipatahin, tidak nampak. Apalagi kalau dalam kubu nanti hanya diikat badan kita pula sudah tidak bisa bergerak, dihimpit pakai tanah. Nah, mungkin kita bernapas. Saya ngebayang itu bagaimana nafas satu persatu dihilangkan oleh Allah sampai hembusan nafas terakhir. Allah Karim. Makanya ada zikir nafas itu. Allah tarik, Allah. Ini adalah kehidupan. Makanya ada zikir nafas itu zikir kehidupan. Kalau kita nggak bernafas, habis. Coba tahan nafas barang 10 menit. Kalau nggak hancur badan kita, hancur. Coba pecah itu pemuda. Kalau kita menghentikan nafas selama 10 menit aja misalnya. Orang yang model dahulu itu tidak bisa. Kita memahami. Makanya saya tadi itu ceramah itu di sana kan untuk supaya orang itu mengerti bahwa dia tidak ada kekuatan apa-apa. Memang Allah kasih lapar. Cuma kalau orang lapar betul, mau gagah apapun dia, itu baru setengah hari. Coba kalau 3 hari 3 malam kayak mamang kemarin, memang kayak tak ada darah itu. Bagaimana kalau 1 minggu kita tidak dikasih makan sama Allah? Bagaimana? Tak perlu ada yang kuat. Maksudnya Allah itu, kamu tengok dirimu. Kalau tidak dikasih makan sama Allah, betapa lemahnya kamu. Apa kekuatannya kamu? Ini hakikat puasa itu mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya kita tidak punya kekuatan apa-apa. Allah kasih aja kita setengah hari sudah kayak begini. Yang tadinya kekal gagah begitu nggak ada makan, tidak ada. Ya, hilang itu kesombongan kalau orang sudah kelaparan gitu. Astagfirullah. Coba misalnya di padang pasir, ya. Padang pasir nggak ada makanan, nggak ada minuman, ente tersesat jalan di padang pasir, coba bayangin. Enggak usah 3 hari 3 malam itu, sehari semalam itu, nggak ada tempat berteduh di padang pasir, kamu nggak kekuatan. Nangis Pak, nangis. Ada orang tolong. Jadi Allah mengajarkan kepada kita bahwa kamu itu tidak punya kekuatan. Disitulah lahir spiritualisme. Meningkat ketakwaan kita kepada Allah saja. Kita melatih diri kita, ya.
Kita mempelajari, kita meyakini sesuatu yang sifatnya gaib. Saya sampai hari ini kalau saya zikir sendiri, ya Allah, gimana ini nanti aku ketemu sama Engkau secara jelas, ainul yakin, faktul yakin. Kalau di dalam dunia ini iman yang kekal dalam kolbunya ini yang menancap, ya, saya yakin kepada Allah. Raditu billahi, macam mana nanti di akhirat. Hidup kita ini sebentar. Di usia-usia kita 40 ke atas ini udah mikir apa yang akan kita bawa. Wa yuqimuna shalah, dan mereka orang-orang yang mendirikan shalat. Jadi orang yang beriman kepada Allah itu jelas mereka mendirikan sholat. Sholat ini adalah salah satu syariat terbaik dalam membangun peribadatan kepada Allah Ta'ala. Dan saya menikmati sekali itu sholat, menikmati betul. Dan saya berharap antum semua nikmatilah itu semua. Nikmati antum punya berdiri di hadapan Allah. Sama ketika antum waktu terjepit kemarin di gunung, di hutan, enak betul sholat. Bagaimana pengalaman sholatnya itu di sini? Kenapa? Terasa khusyuk atau? Walaupun banyak nyamuk kita tetap. Wah, enak sih. Ya. Andaikan datang malaikat maut hari itu, ketika kita sholat, kita ini pengen malaikat maut itu cabut kita punya nyawa ketika kita sholat. Ambil aja ya malaikat maut, ambil cepat. Kalau perlu saya lagi sujud, kamu ambil nyawaku. Aku lagi sujud di hadapan Allah. Kita minta sama Allah itu dalam puasa ini, minta ya Allah, kalau Engkau mau mematikan saya, meninggalkan saya dalam keadaan husnul khotimah, khususnya ketika saya sholat, minta sama Allah, dikabulkan Allah. Ya. Padahal meninggal lagi juga itu kan. Ya, ya. Enak itu sholat itu. Nikmatilah sholat. Sholat itu adalah subuhan yang ternikmat ketika kita melakukan peribadatan, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebahagian harta yang engkau miliki, kelebihan harta, infakkan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad, itu Al-Quran, wa ma unzila min qablik, dan apa saja yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum, wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari akhirat mereka sangat yakin. Ya. Mereka yakin dengan gerbang akhirat, dengan kehidupan akhirat. Ulaika ala hudan mir rabbihim, mereka adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk. Jadi kalau kita sudah begitu keyakinan kita sesuai dengan petunjuk Quran ini, maka Allah mengatakan dengan tegas, ulaika ala hudan mir rabbihim, mereka itulah yang tadi disebutkan itu, beriman kepada Allah yang gaib, mendirikan sholat, berinfak, beriman kepada Al-Quranul Karim dan kitab-kitab sebelumnya. Ulaika ala hudan min rabbihim, mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung.
Mudah-mudahan kita termasuk di antara. Ya, saya rasa demikian pengajian yang sudah jam 11. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Jumat ini seperti sabda oleh Nabi tadi. Di malam Jumat itu, di malam Ramadan, setiap satu jam itu ada 1 juta orang yang dibebaskan Allah dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ya. Sebab kalau mau ditengok-tengok Pak, catatan kita ini lebih pasti jadi tempat yang tidak baik. Tapi janganlah bayangkan aja Pak, kalau kita di dalam neraka itu Pak, tangan kita gergaji sendiri, kita pakai gergaji, kita gergaji sendiri. Betapa sakitnya itu. Udah putus, sambung lagi Pak, kita gergajinya lagi. Itu aja kerja kita terus. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu siksaannya amat pedih. Dan tidak mati, hidup di situ juga. Kita aja mimpi ya kayak gitu ketakutan, apalagi betul-betul terjadi. Ya, semoga Allah bebaskan kita. Ya, hikmah daripada Ramadan ini Allah datangkan dan Allah jadikan kita berada di Ramadan ini adalah mari kita insaf bersama-sama untuk menjadikan Ramadan ini diantaranya adalah pembebasan kita dari api neraka, pengampunan kita dari dosa-dosa yang kita telah lakukan di bulan-bulan yang lalu selain bulan Ramadan. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa dan kesalahan kita dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.